Polda Metro Jaya telah menetapkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU pada 11 Juli lalu. Selain Febri, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Sementara Febri Adriansyah belum ditahan pun belum diperiksa terkait kasus yang menjeratnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan Febri Adriansyah. Kejagung juga memastikan mantan Jampitsus tersebut berada di Indonesia. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011 sekaligus pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung 2014-2016 Jasman Panjaitan menyebut, penyerahan administrasi yang dimaksud Kejagung adalah penyerahan berkas tahap pertama. Penyerahan berkas tahap pertama iya, tapi bukan pelimpahan. Setelah diteliti oleh jaksa peneliti, maka apakah ada dua alat bukti yang sah? Kalau dikatakan jaksa menyatakan ada cukup bukti, maka terbitlah P21. Setelah P21 barulah ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas tahap kedua. Apa itu penyerahan berkas tahap kedua? Adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menilai, penyerahan perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tak sesuai KUHAP. Menurut Mahfud, perkara bisa dilimpahkan jika penyidikan telah selesai, terdapat minimal 2 alat bukti dan penyidik sudah memeriksa tersangka. Tapi dalam kasus ini, polisi belum pernah memeriksa Febri. Kejanggalannya, tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHAP. Ini belum diperiksa lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menilai penetapan tersangka Febri berpotensi cacat hukum karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai apakah penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah sesuai KUHAP perlu jadi sorotan utama. Febri pun berpeluang menguji penetapan tersangkanya melalui pra-peradilan. Kita tahu ada konferensi mantan Jaksa Agung Febri mengatakan belum pernah diperiksa. Belum lama-lama belum pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di putusan MK 21 2014 mengatakan tidak boleh menetapkan orang sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka dan saksi. Nah, itu cacat hukum. Sekarang ini adalah apakah waktu dia ditetapkan tersangka, Pak Febri ini sudah sesuai dengan aturan KUHAP atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti penetapan tersangka tidak sah. Bagaimana memperjuangkan penetapannya tidak sah? Harus mengajukan pra-peradilan. Kalau gitu dengan mengajukan pra-peradilan bisa aja dong Pak Febri ini akan lolos? Ya bisa, karena nanti hakim akan menilai apakah waktu melakukan penggeledahan, penyitaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang benar. Pekan lalu, Polda Metro Jaya menemukan 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah dari penggeledahan di belasan lokasi.
Senin lalu, polisi menguji kemurnian kadar emas 74 kg barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain itu, polisi juga memeriksa keaslian dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan uang rupiah. Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Jasman Panjaitan menilai penyidik perlu memeriksa Febri terlebih dahulu untuk benar-benar membuktikan barang bukti yang sudah ditemukan benar milik ex-Jampitsus tersebut. Pak Febri kan mengatakan ada pemiliknya. Itu dulu ditunjukkan itu. Berarti harus diperiksa juga Pak Febrinya? Iya, diperiksa dan Pak Febri diperiksa untuk menjawab itu. Itu barang kenapa berada di rumahmu? Di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung Selasa lalu. Kapolri bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan menyebut pertemuan ini membahas sinergitas antara kedua institusi. Penguatan sinergitas ini untuk menghasilkan penyelidikan dan tuntutan yang baik. Apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Sejak konferensi pers pada 10 Juli lalu, ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum muncul lagi ke hadapan publik. Penegak hukum perlu memastikan proses hukum kasus dugaan korupsi dan TPPU berjalan sesuai aturan demi kepentingan publik dan negara. Tim Liputan Kompas TV.